Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada petang hari ini kita berjumpa lagi pada rangkaian acara ibadah Pentakosta pada hari yang ke-9. Mari kita sama-sama merindukan Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, memberi diri, memberi hati kita untuk dipimpin Roh Kudus, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan kita menjadi berkat bagi orang lain.
Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Hari ke hari kami boleh menikmati akan campur tangan Tuhan, lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar firman-Mu malam ini Tuhan Yesus. Kami mau belajar supaya kami sungguh-sungguh dikuatkan, diberkati, dan di dalamnya kami menaruh kerinduan kami kepada Engkau. Karena hanya Engkau saja yang kami rindukan. Kuasa-Mu Tuhan yang kami rindukan memenuhi hidup kami, melawat kehidupan kami. Sedemikian sehingga kami boleh menikmati akan berkat Tuhan, campur tangan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus mengawal kami, memeteraikan kehidupan kami, menolong kami, memampukan kami. Sedemikian sehingga kami boleh menikmati bagian sukacita dan berkat Allah yang Tuhan karuniakan kepada kami. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk jadi saluran berkat bagi seluruh umat Tuhan, terutama jemaat RBC yang Engkau kasihi. Teman-teman kami yang menjadi follower di Facebook Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang akan memberkati kami semua, memberkati ibadah kami, baik kami yang ada di gereja ini ataupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan menolong kami dalam pengurapan yang baru. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Shalom semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara semua. Tentunya kabar kita baik, kabar kita luar biasa, kabar kita menyenangkan, kabar kita penuh dengan sukacita. Haleluya. Ini adalah hari yang ke-9 di mana kita sedang menanti lawatan Tuhan dalam ibadah 10 hari Pentakosta. Tema utama, mari kita ingat terlebih dahulu tema kita untuk membahas 10 hari Pentakosta ini adalah karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ya, karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kita tidak usah baca ayatnya karena beberapa kali sudah kita baca, dan ada beberapa hal yang memang menjadi pokok bahasan penting khususnya dalam rangka memperingati hari 10 hari Pentakosta ini, bagaimana karya Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita secara nyata. Mari kita review lebih dahulu untuk khotbah di sepanjang minggu 10 hari atau 9 hari yang lalu, ya. Hari pertama kita membahas tentang karya Roh Kudus yang memimpin hidup kita sebagai orang percaya, memimpin kepada kebenaran. Hari yang kedua kita belajar tentang Roh Kudus adalah penghibur. Dan hari ketiga kita belajar tentang hidup oleh Roh dalam ibadah raya hari Minggu yang disampaikan oleh Pastor Edi. Dan kembali hari Senin kita belajar tentang Roh Kudus menghidupkan. Dan hari kelima tentang Roh Kudus mengajar kita untuk bertekun. Ya, ini semua adalah rangkaian dari karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Hari ke-6 kita belajar tentang Roh Kudus memperlengkapi umatnya. Hari ke-7 Roh Kudus memperlengkapi umatnya secara spesifik, yaitu untuk melayani. Hari ke-8 kemarin Pastor Edi mengajak kepada kita untuk belajar tentang Roh Kudus memperlengkapi umat Tuhan untuk menjadi saksi atau bersaksi. Dan hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus mengaruniakan hikmat, atau kalau boleh dibilang Roh Kudus memperlengkapi umatnya untuk memperoleh karunia hikmat. Roh Kudus mengaruniakan karunia hikmat. Roh Kudus mengaruniakan karunia hikmat. Dalam khotbah saya di hari yang ke-6 tentang Roh Kudus memperlengkapi umatnya, saya menyampaikan tentang ada seorang yang bernama Petrus, seorang yang biasa, yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dalam perjalanan hidupnya ketika dia dipakai oleh Allah, dia dapat mengatur pelayanan dengan baik. Dia dapat mengatur pelayanan dengan baik. Ini yang dimaksud dengan karunia hikmat. Karena ayatnya dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 mengajak kepada kita, mari kita akan baca. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka abaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat yang kedua, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri, kata Rasul,
dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ayat yang kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ayat yang ke-6, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Rasul-rasul menumpang tangan. Kemudian ayat yang ke-7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang lain Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang barusan kita baca tadi ini bicara tentang kondisi keadaan orang percaya, khususnya umat Tuhan, dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Dan pasca Pentakosta, mereka para rasul, murid-murid Tuhan yang kemudian disebut dengan para rasul itu, mereka mengadakan banyak pelayanan. Dan pelayanan mereka ternyata dalam pasal ini, dalam konteks ini kurang, karena mereka mengabaikan pelayanan meja, mereka mengabaikan pelayanan diakonia. Maka ditunjuklah beberapa orang, 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat, dan memiliki kesetiaan yang baik dalam perjalanan pengiringannya mereka kepada Tuhan. Dan orang-orang itu dipilih untuk melayani sebagai pelayan diakonia, pelayan meja, yang melayani para janda dan sebagainya. Sehingga para rasul, supaya dapat memusatkan pelayanan firman dan doa. Ini yang saya maksud roh hikmat, di mana orang dipakai oleh Tuhan untuk dapat mengatur pelayanan itu dengan baik. Ingat, sekali lagi, jangan batasi hanya kepada pelayanan di sebuah organisasi gereja, tapi Roh Kudus juga memberikan hikmat kepada kita, orang percaya, untuk mengatur, untuk memanage segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Entah itu pekerjaan, entah itu rumah tangga, itu bisnis kita, atau kuliah kita. Roh Kudus juga memberikan karunia itu. Tapi dalam membangun jemaat, memang Roh Kudus secara spesifik memberikan karunia hikmat itu kepada orang-orang tertentu. Untuk apa? Untuk membangun umat Tuhan, untuk membangun gerejanya, untuk membangun tubuh Kristus yang memang ada di muka bumi ini. Lalu apakah yang dimaksud dengan hikmat? Hikmat adalah kemampuan atau kepandaian dalam menjalankan kehidupan berdasarkan kebenaran Allah. Itu hikmat. Jadi bukan karena kita belajar di sekolah tertentu, tempat kuliah tertentu, dan kita pandai, kita bisa, enggak. Tetapi hikmat itu adalah kemampuan atau kepandaian yang diberikan oleh Roh Kudus supaya kita dapat menjalankan kehidupan kita berdasarkan kebenaran Allah.
kebenaran yang hakiki, yaitu Alkitab yang diwahyukan oleh Allah kepada umat Tuhan sebagai buku petunjuk hidup. Mari saya mengajak lebih dahulu untuk membaca dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Dikatakan di situ, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah mengaruniakan kepada kita. Ingat, perhatikan baik-baik. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kata kerja dicurahkan itu memiliki pengertian menyatakan suatu keadaan yang terus berlangsung sebagai hasil suatu tindakan Roh Kudus yang terus-menerus membanjiri hidup kita dengan kasih Allah. Suatu keadaan yang terus-menerus berlangsung sebagai hasil tindakan Roh Kudus yang terus-menerus membanjiri hidup kita dengan kasih Allah. Dan pengenalan kasih Allah itu memberikan kepada kita suatu kepandaian, suatu hikmat. Makanya di awal tadi saya katakan, hikmat adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus supaya kita dapat menjalani hidup ini dengan benar dan baik atas aturan petunjuk kebenaran, yaitu Alkitab, yaitu firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan kasih Allah memberikan kepada kita kepandaian, memberikan kita hikmat. Semakin kita mengenal pribadi Allah, yang memang kalau kita dapat simpulkan bersama-sama, kebenaran itu bersumber dari petunjuknya adalah Alkitab, firman, yaitu Tuhan sendiri, ya. Maka kita akan semakin ngerti, semakin memahami, dan kita diberikan kemampuan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, karena kita mengenal hikmatnya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hikmat untuk apa? Menghadapi segala kenyataan hidup, termasuk kesengsaraan, termasuk penderitaan, termasuk aniaya, termasuk hal-hal yang tidak mudah yang kita alami dalam kehidupan kita. Di dalam bacaan kita sore ini, Kisah Para Rasul pasal 6, 7, dan 8. Di Yerusalem sudah muncul mulai penganiayaan. Di situ ada seorang yang bernama Stefanus. Dia diberikan karunia hikmat. Bahkan ketika dia bersoal jawab dengan orang-orang Kristen dari Kirene, ya, dari Alexandria, orang-orang Yahudi dari sana. Kalau kita bicara tentang Alexandria, maka mereka adalah orang-orang yang terpelajar, karena di situ adalah kumpulan-kumpulan filsuf, kumpulan-kumpulan orang pandai. Dan pada konteks ayat ini, terutama tadi kita membaca dalam Kisah pasal 6 ayat 10 itu menyatakan bahwa ketika Stefanus bersoal jawab dengan orang-orang itu, maka tidak ada yang dapat menyamai dan menandingi. Karena apa? Karena Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia punya hikmat yang luar biasa. Tetapi yang menarik, ketika dia punya hikmat, ketika dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu, ada jalan kenyataan hidup yang tidak mudah yang harus dia hadapi. Apakah itu? Jalan yang ditempuhnya adalah jalan penderitaan, jalan kesengsaraan.
Tapi karena Roh Kudus memberikan hikmat kepada dia, maka dia tidak takut. Bahkan sampai di akhir hidupnya, ketika banyak orang merajam batu, dia mengatakan dalam doanya ketika dia berlutut, Tuhan, jangan tanggungkan dosa itu kepada mereka. Artinya apa? Stefanus mengampuni. Stefanus mengampuni sekalipun apa? Diperhadapkan kepada sengsara, kematian yang menjemput. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 manfaat kalau kita memiliki roh hikmat. Manfaat yang pertama, kita akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hikmat dari Roh Kudus tidak berarti bahwa kita nggak perlu sekolah. Hikmat dari Roh Kudus bukan berarti kita nggak boleh belajar dari pengalaman orang lain. Hikmat dari Roh Kudus bukan berarti kita nggak perlu kuliah. Perlu. Tetapi hikmat dari Roh Kudus itu selalu berurusan dengan pribadi kita, supaya kita mampu menjalani hidup dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, karena memang seluruh hidup kita ada dalam kendali dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Kembali kepada teks ayat yang kita baca, khususnya Kisah Para Rasul pasal 6 tentang Stefanus. Stefanus dipimpin oleh Roh Kudus. Perhatikan baik-baik ayat 9, 10, ayat 9 dan 10. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Bukan Kirene ya, Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene, ya, masih nyambung. Dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Tidak sanggup. Stefanus dipenuhi dengan hikmat Allah. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Ayat 12, dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Sepertinya pimpinan Roh Kudus tidak menyenangkan dalam jalan hidup Stefanus, karena karunia hikmat yang dimilikinya harusnya untuk membangun jemaat. Tapi ternyata ketika dia bersoal jawab dan menyampaikan berita Injil, kebenaran, keselamatan itu kepada orang-orang Kristen yang dimenangkan, tetapi yang sudah punya latar belakang kemampuan dalam pengetahuan ilmu tertentu yang mengakibatkan mereka bersoal jawab dengan Stefanus. Nampaknya bagi Stefanus, pimpinan Roh Kudus itu tidak mudah dan menyengsarakan. Tapi kalau kita lihat seluruh perikop yang panjang ini, tidak ada satu ketakutan pun yang ada dalam kehidupan Stefanus. Mengapa? Karena dia tahu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nampaknya bagi dunia kekalahan itu ketika dia dirajam batu. Enggak. Tapi
kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan sebagai martir. Akibatnya apa? Kematian Stefanus kemudian membangkitkan Saulus yang jadi penganiaya tadi. Tapi Stefanus yang mati dirajam dan kemudian bangkitnya Saulus itu bahkan ditangkap oleh Tuhan, dipakai oleh Allah untuk menjadi alat pemberita Injil, alat bagi kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, hidup dalam pimpinan Roh Kudus tidak selalu berjalan mulus. Tapi ketika kita mengikutinya, ketika kita membuat kehidupan kita selaras dengan pimpinan Roh Kudus, maka akan tetap ada sukacita, tetap akan ada damai sejahtera yang menaungi kita, yang membuat kita itu mengalami kondisi keadaan yang sejahtera sekalipun ada tantangan di depan kita. Di dunia ini tidak ada satu orang pun yang dapat memimpin secara tepat dan benar kecuali kita bergantung penuh dengan Roh Kudus. Hikmatnya memampukan kita untuk kita boleh menikmati akan pimpinan Tuhan dalam kehidupan. Yang kedua, Roh Kudus, karunia hikmat dari Roh Kudus itu memampukan kita untuk memahami mana yang benar dan mana yang salah. Ingat, mana yang benar dan mana yang salah. Kita lanjutkan ayatnya tadi, ya. Setelah mereka bersoal jawab dengan Stefanus dan mereka berusaha menghasut orang banyak dan melemparkan Stefanus ke sidang mahkamah agama, ayat 13 dalam pasal yang ke-6. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka malaikat. Perhatikan baik-baik ketika Stefanus diperhadapkan di sidang mahkamah agama. Nampaknya menakutkan, nampaknya membuat dia syok begitu. Tapi yang banyak orang menyaksikan wajah Stefanus seperti malaikat. Bukan itu yang kita bahas. Manfaat roh hikmat itu mengajar kepada kita untuk memahami mana yang benar dan mana yang salah. Apa yang dilakukan oleh Stefanus itu dianggap tidak benar, dianggap salah. Oleh karena apa? Oleh karena ada saksi-saksi palsu, saksi-saksi dusta yang tidak dapat memahami mana yang benar, mana yang salah. Dalam hidup kita juga demikian. Kita seringkali diperhadapkan kepada kondisi keadaan yang seharusnya kita perlu belajar dan memahami mana orang itu yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mana orang yang punya appointment yang betul, yang benar dengan bisnis kita dan sebagainya. Seringkali ada banyak orang yang bersandiwara sedemikian rupa sehingga kita terkecoh dengan penampilannya. Akibatnya apa? Kita menyesal kemudian hari, terutama bagi pasangan-pasangan muda. Wah, ketika pacaran itu mesra, enak, bergandengan tangan di mana-mana, ya. Tapi setelah menikah ternyata tidak seperti
yang demikian. Tidak pernah mesra, tidak pernah romantis. Karena itu hikmat memampukan kita untuk memahami dengan benar dan yang salah. Pahami bahwa jalan hidup kita memang tidak mudah, tapi roh hikmat akan mengajar kepada kita untuk dapat memahami mana yang benar dan mana yang salah. Roh hikmat dari Roh Kudus juga bermanfaat untuk kita dapat memahami mana yang baik dan yang buruk. Perhatikan, mana yang baik dan mana yang buruk. Ayat 24 dari Kisah pasal 7 masih dalam kerangka perikop yang sama. Ini apologet, pembelaan yang dilakukan oleh Stefanus. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Dan sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Ayat 26, pada keesokan harinya ia muncul ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Ayat 28, apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah apologet yang disampaikan oleh Stefanus kepada banyak orang, terutama ketika dia diperhadapkan di mahkamah agama, di sidang. Dia menyampaikan apologetnya. Dan salah satu apologetnya mengajar kepada kita supaya kita dapat memahami mana yang benar, mana yang salah, atau mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sebagai putra mahkota, dalam apologetnya menyampaikan tentang Musa sebagai putra mahkota. Musa ketika melihat putra mahkota Mesir, melihat saudara-saudaranya orang-orang Israel yang ditindas, yang ditekan oleh orang-orang Mesir, dia marah sehingga dia bunuh orang Mesir itu. Tapi ketika ada beberapa orang dari saudara-saudaranya orang Israel yang bertengkar, Musa melerai, tapi justru orang itu tidak tahu maksud baik Musa. Ini yang saya katakan, orang tidak akan pernah memahami yang baik dan yang benar, atau yang buruk dan yang tidak baik, yang buruk dan yang benar, yang baik begitu. Karena apa? Semua diambil pukul rata menurut kebenarannya sendiri. Tetapi roh hikmat bermanfaat mengajar kepada kita untuk mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau bicara tentang itu, anak kecil tahu Pak ya. Iya, anak kecil tahu. Tapi ketika dewasa, ketika kita diperhadapkan mana yang baik dan mana yang tidak baik, belum tentu kita akan mengikuti mana yang baik menurut kehendak Allah. Karena yang baik menurut kita mungkin cantik, mungkin tinggi semampai, putih, dari suku tertentu, tapi belum tentu baik itu untuk kita dari orang, belum tentu baik dari orang tua kita tentang mengatakan baik tentang orang itu.
Tapi yang baik tentang jodoh kita misalnya, kalau itu baik menurut Tuhan, itu selalu dimulai dari orang-orang yang lebih berpengalaman, orang tua kita, pemimpin rohani kita. Kalau orang tua kita sudah mengatakan tidak setuju, jangan pernah sekali-sekali melanggar. Karena orang tua adalah wakil Tuhan. Akibatnya kita gak akan bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Akibatnya hati kita sudah tidak lagi berfungsi dengan baik karena kita mengikuti pola dunia. Contoh lagi misalnya, ketika kita diperhadapkan kepada status kita mungkin terangkat dalam bisnis, biasanya ada permainan dan sebagainya untuk kita mendapatkan sesuatu yang memang kita impikan, proyek kita dan sebagainya. Kita tahu kita salah itu, tapi kita lakukan dengan memberikan apa? Dia berikan gratifikasi, berikan apa saja kepada orang-orang tertentu yang mengakibatkan kita dapat proyek itu, tapi ujung-ujungnya selalu dibawa kepada kita kehilangan dan kesejahteraan. Karena kita tidak membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita untuk mengajar, memahami mana yang baik dan mana yang salah. Dunia ini tipis sekali untuk kita membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Tapi kalau kita mau belajar dari Roh Kudus dan hikmat yang memampukan kita, maka Dia akan memberikan karunia hikmat untuk kita memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang keempat dan yang terakhir, Roh Kudus mengajar kepada kita ketika kita punya roh hikmat, dapat memahami tujuan Allah yang kekal dalam hidup kita. Memahami tujuan Allah yang kekal dalam kehidupan kita. Ayat yang menarik tadi sudah saya sampaikan dalam simpulan khotbah saya. Kisah 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala, Stefanus berapologi dan dia berani mengatakan, hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak sanggup memahami mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah dan mana yang benar. Maka Stefanus mengatakan, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan tidak bersunat telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian jugalah kamu. Ayat 59 lompat. Sedang mereka melempari Stefanus. Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia, meninggallah ia. Ini yang saya maksud tujuan Allah yang kekal dalam hidup kita. Hikmat memampukan kita untuk tetap memahami, mengerti tujuan Allah yang kekal dalam kehidupan kita. Sekalipun Stefanus diperhadapkan kondisi yang tidak mudah, dirajam batu, sakit, tetapi tetap terucap doa, Tuhan, terimalah rohku, ya Yesus, dan jangan tanggungkan dosa ini kepada angkatan ini, kepada mereka. Artinya apa? Stefanus melepaskan pengampunan karena dia tahu tujuan hidupnya, karena dia tahu bahwa Allah punya tujuan yang kekal dalam hidupnya.
Karena itu hari ini mari kita belajar. Jangan melihat seminggu, 2 minggu, 1 bulan, setahun, 2 tahun. Tapi kalau kita mau bersama-sama bertumbuh dalam keyakinan kita, lihat sampai kepada kekekalan. Karena kalau kita melihat hidup kita sampai kepada kekekalan, maka kita akan menjalani hidup dengan sangat hati-hati. Sangat hati-hati, tidak sembrono. Karena kalau kita dengan sangat hati-hati, hidup kita akan mencerminkan Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu mari sama-sama kita pahami bahwa Roh Kudus yang membuat kita percaya kepada Kristus memperlengkapi kita untuk kita punya karunia hikmat. Karena itu hikmat itu akan menolong kita untuk kita semakin hari mengenal Allah dengan benar dan baik. Dia memimpin kehidupan kita. Dia akan mengajar kita untuk memahami mana yang benar, mana yang salah. Dia akan mengajar kepada kita untuk kita memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dia juga akan mengajar kepada kita, menuntun kita pada kekekalan. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati untuk jamahan Tuhan. Mari kita buka hati supaya Roh Kudus selalu memenuhi kehidupan kita. Izinkan roh yang manis dan lembut itu menguasai pikiran kita, menguasai perkataan kita, menguasai
menguasai seluruh panca indera tubuh kita. Supaya dengan demikian Dia saja yang nampak dan berotoritas atas kehidupan kita, termasuk hati kita, jiwa kita yang seringkali bertentangan dengan maksud-maksud dan kehendak Allah. Mari kita belajar untuk mengenal lebih dalam lagi kebenaran-kebenaran. Karena ketika kebenaran itu dicurahkan, kasih Allah akan melimpah. Dan akibatnya hikmat Allah itu memenuhi kehidupan kita, yang sanggup untuk kita dapat mengerjakan, menjalani dengan kemampuan ilahi. Pertolongan Tuhan itu nyata karena hikmat Allah menyertai kita. Saat kita pelayanan, saat kita melayani, saat kita bekerja, saat kita kuliah, saat kita sekolah dan sebagainya, kita perlu Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kita. Anak-anak muda yang sekarang sedang berdoa meminta kepada Tuhan untuk memilih pasangan hidup, berdoa dan minta hikmat dari Tuhan. Bukan hanya penampilan fisik, bukan hanya kekayaan saja. Itu semua bisa selesai, hancur, hangus. Tapi kekekalannya ada karakter pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus yang ada juru selamat. Itu yang berbeda. Dan hanya oleh Roh Kudus memampukan kita dapat menikmati dan memilih dengan tepat dalam menjalani kehidupan. Karena itu waktu malam ini izinkan Roh Kudus bekerja. Sementara Anda mengikuti acara itu masing-masing, bukalah hati kita. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, ucapan syukur kami kepada Engkau, Roh yang hidup
Kami mengizinkan supaya memenuhi hidup kami. Dan kami buka hati untuk memiliki pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Kami buka hati supaya pengalaman itu memenuhi hati kami, Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus bekerja, berkarya di hidup kami, di hidup seluruh umat Tuhan. Mereka yang menyaksikan ibadah live streaming pada malam ini, di rumah mereka masing-masing, kami doakan mereka. Penuhi mereka dengan hadirat Tuhan. Penuhi mereka dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Supaya mereka dipimpin oleh Roh Kudus karena punya pengenalan secara pribadi yang adalah hikmat Allah yang memampukan kami menjalani hidup yang tidak mudah sekali itu. Bapa, Engkau menolong kami Tuhan Yesus. Bapa, Engkau menolong kami. Roh Kudus, kami buka hati. Tuhan Yesus, Anak Allah, bekerjalah terus di hidup kami Tuhan. Berkati ibadah raya hari Minggu besok Tuhan. Pakai hamba Tuhan yang melayani dalam penyampaian firman Tuhan. Pakai worship leader, para singer, pemusik yang ada. Tuhan menolong kami semua. Dan dengan kemampuan ilahi yang datang dari surga, kami melayani Tuhan. Bapa, berkat-Mu melimpah atas ibadah kami malam ini. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari tempat Engkau beribadah secara live streaming di rumah, angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu, kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Dari sejak malam ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan berjumpa hari Minggu besok jam 7 pagi dalam ibadah raya. Tuhan memberkati kita semua.